Halo, apa kabar? Untak Law Podcast hadir kembali dengan tagline Transformasi of Knowledge, Science and Justice. Dan hari ini kita mendatangkan sosok dosen senior di Fakultas Hukum Tak Semarang, Pak Nyoman Ardika. Selamat datang Pak Nyoman, apa kabar? Sehat Selalu ya, semoga selalu sehat, dan itu menjadi hal yang sangat utama bagi kita semuanya. Kita doakan semua masyarakat juga dalam keadaan sehat. Amin. Dan dalam kebaikan. Jangan lupa dulu subscribe ya. Terima kasih atas subscribe-nya, dan kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini. Dan tadi kita sudah perkenalkan Pak Nyoman, kebetulan beliau juga selaku koordinator dosen Pancasila di Fakultas Hukum Semarang. Secara kontekstual kami akan bicara soal Omnibus Law berkaitan atau berhubungan dengan Pancasila. Apa yang menurut cara pandang Pak Nyoman kaitannya dengan Omnibus Law dan Pancasila ini? Mungkin bisa disampaikan? Baik, terima kasih Pak Erin. Ini sahabat saya, sedulur saya, seperjuangan yang jelas. Ya. Memang sangat benar yang tadi dikatakan Pak Erin itu, bahwa sudah banyak sekali kajian-kajian tentang Omnibus Law ini. Memang ini materi yang sedang kan gitu kan. Nah, saya di sini akan mencoba mengkaji dari sisi yang menurut saya paling fundamental ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Ini, ya. Karena kita berbicara tentang cita-cita bangsa sebetulnya. Cita-cita bangsa ini yang tentu merupakan pengejawantahan. Pengejawantahan merupakan pengamalan dari yang tertuang di dalam rumusan dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini secara substantif ya, di luar perbincangan kita soal materi pro dan kontra, tetapi dinamika. Ada hal yang penting kaitannya selalu tidak banyak dibahas, yaitu dalam kerangka memenuhi keadilan sosial. Benarkah demikian dalam substansi isi atau maksud dari satu tujuan Undang-Undang Omnibus Law ini, Pak Nyoman? Karena begini, Pak Erin, saya mencoba melihatnya dari sisi spirit ya, dari sisi semangat yang terkandung di dalam Omnibus Law. Karena kalau kita berbicara balik ke soal identitas bangsa, soal dasar negara, soal ideologi bangsa, itu kan sebetulnya sudah final ya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara ini sudah final. Tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah implementasi. Implementasi dari nilai-nilai tadi yang terkandung di dalam rumusan dasar negara. Ini yang sering. Pemicunya apa? Karena sangat terpengaruh oleh dinamika. Dinamika kepentingan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa lepas dari situ. Di dalam kita mengaplikasikan, di dalam kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu akan sangat tergantung dari dinamika kehidupan berbangsa. Itu yang sering. Apalagi kalau kita berbicara tentang keadilan di lingkungan bangsa Indonesia ini, karena sifat keadilan yang relatif itu menjadikan dinamika ini semakin kadang-kadang menjadi gaduh. Jadi secara substantif keadilan itulah menjadi faktor utama cara pandang, sehingga perbedaan pandangan itu akan terjadi dan polarisasi itu memungkinkan terjadi, sehingga terdapatlah dinamika antara melahirkan konsep tentang pro dan kontra kaitannya dengan Omnibus Law. Walaupun tujuan Omnibus Law sebagai akselerasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka ruang investasi, tetapi jangan lupa semua materi muatan hukum di dalam Omnibus Law itu harusnya mencerminkan rasa keadilan, terutama sesuai dengan rumusan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pak Nyoman, kalau kita bicara secara frame keadilan sosial ini, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya
tidak perlu diperdebatkan kembali dari aspek keadilan sosial. Begini, kita sudah sepakat cita-cita bangsa yang akan kita tuju itu kan masyarakat adil dan makmur. Ya, yang pada hakikatnya itu ya masyarakat sejahtera. Tapi kita menggunakan diksi, istilah sekarang kan diksi, itu adil dan makmur. Karena kesejahteraan yang kita akan capai, yang kita idam-idamkan itu bukan saja kesejahteraan secara jasmani, tetapi juga kesejahteraan secara rohani. Itu kan kita di Indonesia. Maka menurut saya keadilan sosial itu ya keadilan yang berdasarkan Pancasila. Keadilan yang bisa dikatakan ya keadilan Pancasila. Setiap produk undang-undang kan selalu harus mendasarkan landasan yuridis dan landasan filosofis, termasuk Pancasila. Iya kan? Termasuk Omnibus Law misalnya, secara ideal begitu ya. Pasti. Tapi tadi yang saya katakan di dalam implementasinya tentang nilai keadilan sosial ini kan sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dinamika ini yang sekarang terjadi, pro dan kontra, dan banyak ada penolakan terhadap Omnibus Law ini kan pertama isu tentang proses, kedua isu tentang materi muatan hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Belum lagi pada aspek implementasi ini, ya kan ini kan ada dua pandangan yang belum ketemu nih antara substansi materi dengan implementasi. Menurut Pak Nyoman gimana kira-kira? Ini kata kuncinya menurut saya. Kalau sudah kita sepakat menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pedomannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus ada kesadaran dari kita Indonesia, ya tidak hanya paham tentang Pancasila itu, ya kita harus sepaham. Artinya ya paham yang sepaham. Paham yang sepaham ya. Kalau tidak sepaham, inilah akan menjadi kerikil-kerikil tajam yang muncul di dalam kehidupan yang saya katakan tadi, dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau saya lebih prinsip mengatakan yang tidak sepaham ini justru akan berbahaya. Jadi kuncinya begini, saudara sekalian, Pak Nyoman menyampaikan kita harus paham dan sepaham karena ini penyamaan persepsi tentang Pancasila. Jadi kita sudah tidak memperdebatkan kembali tentang Pancasila dan nilai-nilainya, tetapi bagaimana implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan, termasuk berkaitan dengan implementasi Omnibus Law, kan begitu. Nah, sekarang yang mengawal ini siapa sebenarnya? Apakah pemerintah, apakah masyarakat harus bersama-sama? Bersama-sama ya. Seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalau ini kan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Itu. Marilah kalau boleh kita kesampingkan dulu. Ini sesuai dengan tujuan negara welfare state kan? Saya kira negara kesejahteraan gitu. Kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Aspek keadilan sosial ini kan supaya tidak absurd ya dalam implementasinya, kan tentunya harus tahu dan nuansa isi dan makna dari sebuah undang-undang kan, atau materi muatan hukumnya. Kalau menurut Pak Nyoman, Omnibus Law mestinya sudah memenuhi itu ya, menilai-nilai itu ya sebenarnya. Seharusnya. Karena kita tahu ini suatu keberanian yang luar biasa, saya katakan mengambil langkah dengan menciptakan Omnibus Law dengan muatan, kalau nggak salah saya ikuti ada 79 peraturan perundang-undangan yang diliquid yang dijadikan satu, luar biasa yang diharmonisasi menjadi satu. Makanya saya katakan di awal, marilah yang kita lihat sekarang spiritnya saja, semangat. Kalau soal manajemen, pola, metode, termasuk proses pembuatan, ya kita orang hukum pasti tahu itu bagaimana. Tapi mari kita sampingkan dulu karena ini sangat agung cita-cita menurut saya. Jadi prinsipnya Pancasila sebagai ideologi negara, bagian dari dasar negara juga, kan termasuk konstitusi, itu memayungi sebuah produk undang-undang dan
harapannya bahwa undang-undang itu dirancang atau dalam kepentingan atau dalam interesting kesejahteraan masyarakat ya, dengan prinsip negara welfare state. Dan itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman, kita jangan mengabaikan aspek nilai-nilai Pancasila termasuk pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sangat menarik sebenarnya Pak Nyoman ya. Dan ini suatu saat nanti kita akan bicara banyak hal tentang Pancasila, Pak Nyoman. Ya, terima kasih kehadirannya. Tapi mungkin ada sesuatu yang menjadi close statement yang perlu disampaikan. Saya menggarisbawahi apa yang saya katakan tadi. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, berbicara tentang ideologi yang dijadikan landasan pedoman di dalam mewujudkan cita-cita bangsa, ya harusnya kita tidak hanya paham tentang Pancasila, tetapi juga harus sepaham. Ini yang saya harapkan. Jadi paham dan sepaham ya. Paham dan sepaham. Karena ini berkaitan dengan implementasi kan. Jadi ada banyak isu nih nanti. Pak Nyoman diharapkan ke depan kita akan bicara tentang implementasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan kan. Itu menarik sekali. Ini karena banyak tidak dibahas tentang aspek implementasi. Yang kita sudah tidak memperdebatkan tentang isi nilai-nilai Pancasila kan sudah final. Komitmen bangsa ini. Pancasila dasar negara, Pancasila ideologi sudah final. Nanti suatu saat kita undang lagi Pak Nyoman. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan pemirsa pendengar Untalo Podcast, sangat berbahagia kita berbicara secara spesifik tentang Pancasila sebagai payung sebuah regulasi termasuk Omnibus Law. Dan tentunya pada kesempatan yang lain kita akan bicara tentang implementasi Pancasila dengan Pak Nyoman ini. Kebetulan beliau sangat pengalaman pengajar Pancasila dan pelatihan Pancasila. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Untalo Podcast. Salam Pancasila. Salam Pancasila.